Assalamualaikum sahabat. Nama saya Intan Firda Ita, sering dipanggil Intan, NIM 273, Prodi PGSD Universitas Sanata Dharma. Oke sahabat, di sini saya akan menjelaskan penerapan matematika materi mengumpulkan dan menyajikan data atau statistika SD tentang kegiatan kita sehari-hari secara umum. Berbicara tentang matematika, tak akan pernah terlepas dari kehidupan, karena hampir dalam setiap aktivitas sehari-hari, entah disadari atau tidak, kita pasti menggunakan matematika. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang data. Data itu apa sih? Data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran suatu keadaan. Cara mengumpulkan data, yang pertama, pengamatan langsung atau observasi. Yang kedua, angket atau kuesioner. Yang ketiga adalah wawancara. Data yang terkumpul dapat disajikan dalam bentuk yang pertama tabel, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram batang, yang keempat diagram lingkaran, dan yang terakhir diagram gambar atau piktogram. Tetapi di sini saya akan menjelaskan diagram saja. Tujuan penyajian data adalah untuk mempermudah pembaca dalam melihat data. Nah, di sini saya menggunakan daftar kegiatan sehari-hari secara umum. Yang pertama itu tidur 8 jam, belajar 6 jam, makan dan mandi 2 jam, bermain 3 jam, kumpul bersama keluarga 5 jam, dan jumlah keseluruhannya adalah 24 jam. Yang pertama adalah diagram lingkaran. Penyajian dalam bentuk diagram lingkaran dibedakan menjadi dua, yaitu dalam bentuk derajat dan persen. Dalam bentuk derajat perlu merubah banyak data sesuai perbandingan dalam derajat. Begitu juga bentuk persen, perlu merubah banyak data ke dalam persen. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh perhitungan banyaknya data ke dalam derajat. Yang pertama itu tidur. Tidur tadi kan 8 jam. Kemudian dibagi banyaknya keseluruhan, yaitu 24 jam dikali 360 derajat. Sama dengan 1 dibagi 3 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Yang kedua adalah data belajar, sama dengan 6 jam dibagi jumlah keseluruhannya adalah 24 jam dikali 360 derajat sama dengan 1 dibagi 4 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Yang ketiga ada data makan dan mandi, sama dengan 2 jam dibagi jumlah keseluruhannya, yaitu 24 jam dikali 360 derajat sama dengan 1 dibagi 12 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Yang keempat
ada data bermain sama dengan 3 jam dibagi 24 jam dikali 360 derajat sama dengan 1 dibagi 8 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Yang terakhir ada data kumpul bersama keluarga sama dengan 5 jam dibagi jumlah keseluruhannya, yaitu 24 jam dikali 360 derajat sama dengan 1800 dibagi 24 sama dengan 75 derajat. Setelah semua data sudah dijumlah, maka hasil akhir diagram lingkaran dapat dilihat seperti yang saya cantumkan di video ini. Nah, belajar ada 90 derajat, tidur 120 derajat, bermain 45 derajat, makan dan mandi 30 derajat, dan yang terakhir kumpul keluarga itu ada 75 derajat. Yang kedua adalah diagram batang. Penyusunan data melalui diagram batang dilakukan dengan meletakkan indikator waktu di bagian sumbu Y, ordinat, sedangkan indikator kegiatan di bagian sumbu X atau ordinat. Nah, seperti ini contoh diagram batang. Tadi kan kita udah mencari data, yaitu tidur 8 jam, belajar 6 jam, makan mandi 2 jam, bermain 3 jam, dan kumpul keluarga 5 jam. Yang ketiga ada diagram garis. Cara penyajian data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya terletak pada langkah akhirnya. Pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambar batangnya. Pada diagram garis, hanya perlu menarik garis dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data yang diketahui. Contohnya seperti ini, diagram garis. Oke sahabat, sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.